看到吧，金角巨兽！不强者来这儿就是个天文，让他逃了！正合我意。这才是他们的真正目的。角巨兽不是被我夺舍，攻击！快！三大天风秘法之强化。Di Hada 7642, Adesaniti 5083, Afdal Stivers 9966, Repsi 0255, Muhammad Furkan 2280, Yadi Mulyadi 1007, Salman King 5488, Wawan Mobile 6008, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 230. Dan karena ini adalah alur cerita yang diambil berdasarkan versi novelnya, jadi kalian jangan terlalu berharap banyak, karena gambar serta narasi video akan sangat bertolak belakang. Selain itu, mengharapkan sesuatu yang berlebihan itu akan sangat tidak baik karena akan membuat kecewa. Dan daripada nih spoiler menjadi ajang curhat kalian, lebih baik segera siapkan headset, kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. Cuh! Pada part sebelumnya, melihat gerakan dan teknik yang digunakan oleh seorang yang dijuluki dengan sebutan pemimpin kota, yang dapat membunuh Weiss dan Leibo yang juga merupakan dua pejuang abadi dengan status yang cukup disegani di dalam kota kekacauan hanya dengan satu jentikan jari, Luo Feng dan para jenius yang berada di balkon bangunan pemilik kota pun seketika terperangah kaget. Namun sesaat setelahnya, tampak debu-debu yang merupakan bagian tubuh dari Weiss dan Leibo yang hancur akibat jentikan jari si pemimpin kota, tiba-tiba kembali berkumpul dan menyatu. Dan saat itu, pertengkaran mulut dan saling tuduh antara keduanya pun kembali terjadi. Yang dimana saat itu Weiss berkata, bahwa masalah antara mereka Leibo lah yang memulainya. Sementara Leibo, dituduh seperti itu dia pun menyangkalnya dan berkata, bahwa sebelumnya Weiss lah yang terlebih dulu menyerangnya. Melihat pertengkaran keduanya yang sudah seperti ibu-ibu yang tidak kebagian bansos, si pemimpin kota pun menggelengkan kepala, sembari memerintahkan tim penegak hukum kota kekacauan untuk mengeluarkan kedua pengacau itu dari wilayah semesta primitif, dan memenjarakan mereka berdua di medan bintang yang berbeda. Yang dimana saat itu, Weiss akan dipenjarakan di penjara medan bintang ke-9, sedangkan Leibo akan dipenjarakan di medan bintang kedua. Karena jika mereka dipenjarakan di medan bintang yang sama, sudah pasti, keduanya akan kembali melakukan pertarungan. Dan saat itu, setelah si pemilik kota memerintahkan penangkapan atas Weiss dan Leibo, tiba-tiba, muncul kapal semesta berwarna merah darah yang langsung mengangkut kedua pengacau tersebut, tanpa ada perlawanan sedikitpun. Bahkan saat berada di dalam kapal, kedua pengacau itu tampak tertawa dan saling ejek satu sama lainnya. Melihat tingkah keduanya, salah satu penegak hukum pun menggelengkan kepala sembari berkata, Weiss, Leibo, kali ini kalian sangat beruntung. Karena saat pertempuran tadi, tak ada satupun dari jenius yang baru memasuki wilayah semesta primitif yang mati ataupun terluka akibat ulah kalian. Karena jika itu sampai terjadi, kalian akan langsung dibunuh oleh tuan pemilik kota, ucap si penegak hukum kota kekacauan. Mendengar ucapan itu, Leibo pun berkata, Tuan penegak hukum, bagaimana aku bisa mati jika aku belum membunuh Weiss? Ucap Leibo, sembari menatap ke arah Weiss lalu kembali berkata, Weiss, lihat saja nanti, saat di penjara medan bintang, aku akan kembali mencari dan membunuhmu, ucap Leibo. Mendengar ucapan itu, Weiss pun berkata, bodoh, bagaimana kau bisa membunuhku, sementara kita akan dipenjara di medan bintang yang berbeda, dasar otak banteng, ucap Weiss sembari menertawakan Leibo. Melihat keduanya yang kembali melakukan perang mulut di dalam kapal semesta, si penegak hukum dan 5 pejuang abadi yang mengawal perjalanan itu pun langsung dengan tegas memerintahkan mereka berdua untuk diam. Di sisi lain,
Luo Feng dan para jenius yang menyaksikan kejadian yang begitu cepat, mereka pun masih tampak terkejut, dan banyak di antara mereka yang mulai mendiskusikan tentang kekuatan Weiss dan Leibo. Yang walaupun telah menjadi abu, tapi tubuh mereka dapat kembali terbentuk dengan sempurna. Saat itu, salah satu dari para jenius itu berkata, bahwa tingkat kultivasi Weiss dan Leibo telah menyentuh ranah tubuh abadi. Yang walaupun tubuh dan jiwa mereka dihancurkan hingga menjadi abu, namun selama masih ada satu saja sel yang tidak tereduksi, maka tubuh mereka akan kembali terbentuk sempurna. Dan menurut informasi, tidak banyak dari para makhluk abadi yang kultivasinya menyentuh ranah tubuh abadi, ucap salah satu jenius. Mendengar ucapan itu, salah satu dari mereka pun kembali berkata, tapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan pemimpin kota kekacauan ini, bahkan tanpa menunjukkan dirinya, ia mampu membuat gerakan yang dapat melumpuhkan dua makhluk abadi itu. Bahkan di saat dia melakukan gerakan tersebut, tiba-tiba seluruh hukum asal-muasal yang mengalir di kota kekacauan ini seperti terhenti. Ya benar, dengan posisinya sebagai pemimpin di dalam wilayah primitif ini, seharusnya, posisi dari si pemimpin kota ini, pasti jauh lebih tinggi daripada posisi para pemimpin di seluruh negara yang ada di alam semesta, bunyi diskusi dari para jenius. Dan ternyata guys, bukan hanya para jenius saja yang terkejut. Bahkan, si Mahatahu Babata pun ikut terkejut dan berkata, sial, selama lebih dari 60 juta tahun mengikuti guru, aku telah menyaksikan banyak pertarungan brutal yang dilakukan para makhluk abadi. Bahkan dalam beberapa pertarungan itu sampai melibatkan pemimpin negara di alam semesta, yang dalam satu serangan saja, dapat melukai ribuan prajurit di dalam satu medan bintang. Namun, itu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan gerakan yang dilakukan oleh si pemimpin kota kekacauan ini, yang bahkan dalam gerakannya, dapat menghentikan aliran energi hukum asal-muasal, seolah-olah wilayah primitif ini adalah miliknya, ucap Babata. Sementara Luo Feng, setelah mendengar penjelasan Babata tentang kekuatan dari si pemilik kota, ia pun makin bersemangat untuk melakukan pelatihan dan segera memejamkan matanya untuk berkultivasi. Karena baginya, setiap waktu di wilayah primitif ini sangat berharga, dan tak baik untuk disia-siakan. Di sela itu, tampak si pria berjubah hitam datang memanggil Luo Feng dan 12 jenius lainnya, untuk segera memasuki ruang pelatihan. Dan saat itu, tampak Luo Feng yang masih tenggelam dalam kultivasinya pun tak mendengar perintah tersebut, hingga membuat si iblis tengil Babata langsung membentaknya. Luo Feng bangunlah, semua peserta jenius lain telah bergegas untuk memasuki jalur pelatihan, ucap Babata di dalam benak Luo Feng. Dan saat membuka matanya, Luo Feng pun terkejut, dan dengan cepat mengikuti langkah kaki dari 11 jenius lain yang melangkah bersama si pria berjubah hitam, yang saat itu membawa mereka menyusuri jalan setapak. Yang dimana di sisi kiri dan kanan jalan tersebut, terdapat 52 pintu dengan tulisan-tulisan kuno yang tertulis di atas bagian pintu. Yang dimana pintu-pintu itu sendiri, merupakan pintu untuk jalur pelatihan yang akan dimasuki oleh Luo Feng. Namun, saat menyusuri jalan tersebut, Luo Feng dan 11 jenius lain pun merasakan sesuatu yang janggal saat melihat sosok pria tua bermata tiga yang sangat ramah yang berdiri di depan setiap pintu. Yang dimana semua sosok pria tua yang berdiri di depan pintu itu, memiliki wujud dan rupa yang sama. Hingga suatu ketika, saat sampai di depan sebuah pintu, tiba-tiba si pria berjubah hitam membungkuk hormat sembari berkata, "Lord Kandeli, bagaimana kabar Anda?" ucap si pria berjubah hitam. Mendengar sapaan itu, si pria tua bermata tiga itu pun tersenyum, sembari melihat ke arah Luo Feng dan kelompoknya lalu berkata, "Oh, rupanya ada sekelompok anak baru," ucap Lord Kandeli. Mendengar ucapan itu, si pria berjubah hitam pun mengangguk, lalu melihat ke arah Luo Feng dan 11 jenius lain sembari berkata, "Perkenalkan, beliau adalah Lord Kandeli, sedangkan 51 sosok yang menyerupai beliau, adalah klon yang dibuat oleh Lord Kandeli yang telah menjaga 52 pintu ini selama jutaan era. Selain itu, beliau pun adalah orang yang paling dihormati di kota kekacauan ini," ucap si pria berjubah hitam. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Rongjun dan Wuka serta 9 jenius lainnya pun terperangah kaget. "Apa? Berarti semua sosok penjaga pintu ini adalah beliau sendiri," ucap Luo Feng yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di sela itu Babata berkata, "Ya dewa, ternyata umur si tua bangka ini telah jauh melampaui guru besar Huyan Bo, yang hanya dapat bertahan hidup selama lebih dari 6.000 era," ucap Babata lalu kembali berkata, "Luo Feng, kota kekacauan ini memang sangat luar biasa,
dan memang layak disebut tanah pelatihan suci bagi umat manusia. Karena pada dasarnya, para makhluk yang hidup di dalamnya memiliki kekuatan di atas rata-rata, dan untuk dapat bertemu dengan mereka adalah keberuntungan bagimu. Bahkan, guru yang telah hidup selama 6.000 era pun tak pernah bertemu dengan para sosok kuat seperti Tuan Pemimpin Kota, ataupun si tua bangka yang telah menjaga pintu pelatihan ini selama jutaan era, ucap Babata. Di sela itu, Tuan Kandeli yang menatap Luo Feng dan para jenius lain pun berkata dengan ramah. Kalian tunggulah, karena sebentar lagi para jenius yang berada di dalam jalur pelatihan akan segera keluar, ucap Tuan Kandeli. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan jenius lain pun mengangguk dengan patuh. Dan tak berselang lama, tampak sosok pria menyerupai kera yang memancarkan aura kuat dengan pita emas di kepalanya, tiba-tiba muncul dan berteriak. Tuan Kandeli, tunggu aku, ucap si pria kera, yang jika diilustrasikan, ini akan menyerupai sosok Sun Wukong, yang saat itu datang dan melihat ke arah Luo Feng dan 11 jenius lainnya, lalu dengan cepat berlutut sembari berkata pada Lord Kandeli. Lord Kandeli, sepertinya aku datang pada waktu yang tepat, dan dapat memasuki jalur pelatihan bersama mereka. Jika aku terlambat sedikit saja, maka aku harus menunggu selama 7 hari lagi, ucap si pria kera. Mendengar ucapan itu, Lord Kandeli pun tersenyum dan berkata, "Oh jadi kau telah menerobos?" tanya Lord Kandeli. "Ya benar, aku telah berhasil melewati tingkat ke-6, maka dengan demikian aku mendapatkan waktu tambahan selama 7 hari untuk berlatih di dalam jalur pelatihan," ucap si pria kera. Mendengar ucapan itu, Lord Kandeli pun memejamkan mata selama beberapa detik, dan kembali membuka matanya sembari berkata, "Ya baiklah, kau memang telah menyelesaikan tingkat ke-6, dan boleh masuk ke dalam jalur pelatihan selama 7 hari, ucap Lord Kandeli, membuat Luo Feng dan para jenius tampak terkejut. Karena menurut penjelasan dari si pria berjubah hitam, masing-masing dari mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki pintu jalur pelatihan dan memahami isi di dalamnya, dan tidak menjelaskan tentang adanya waktu tambahan ini. Di sela ekspresi keterkejutan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, diikuti 52 pintu jalur pelatihan yang terbuka secara bersamaan. Dan di saat yang sama, Tuan Kandeli pun memerintahkan para jenius yang berada di dalam jalur pelatihan untuk segera keluar. Dan saat satu persatu jenius yang berada di jalur pelatihan telah keluar, seketika timbul pertanyaan di benak Luo Feng, saat melihat para jenius yang melangkah keluar dengan enggan, seperti tidak ingin meninggalkan jalur pelatihan tersebut. Namun, belum sempat mendapatkan jawaban akan hal itu, tiba-tiba terdengar Tuan Kandeli berkata pada Luo Feng dan 11 jenius lain. Kalian pergi dan masuklah melalui pintu jalur pelatihan yang sebelumnya telah kalian pilih. Dan ingatlah, ketika pintu perunggu ini terbuka, kalian harus segera keluar, karena masih banyak orang yang mengantri untuk memasuki jalur pelatihan ini, ucap Tuan Kandeli. Mendengar ucapan itu Luo Feng dan 11 jenius lain pun mengangguk patuh, dan bergegas memasuki ruang pelatihan. Yang dimana saat berada di dalam ruang tersebut, Luo Feng pun sedikit terkejut dan melangkah dengan hati-hati saat melihat ukuran ruangan yang begitu besar, dengan energi kekacauan yang berputar di sekitar prasasti batu setinggi 100 meter yang bertuliskan jalur pelatihan 9 kekacauan alam semesta, serta terdapat 9 gambar berbeda. Nah guys, di sini Bang Panjul agak bingung, karena yang dibahas dalam novel mengenai bentuk-bentuk hujan dan binatang, serta planet dan galaksi. Dan biar kita bingungnya bareng-bareng, maka Bang Panjul akan mengikuti alur cerita novelnya, namun dibuat dalam bentuk padat seperti semen yang telah mengering, serta singkat seperti hubungan yang putus. Yang dimana dalam novel menjelaskan, gambaran pertama yang dilihat oleh Luo Feng adalah gambaran tentang hujan gerimis, namun jika dilihat dengan seksama, kumpulan gerimis itu hanyalah berupa 9 tetes air hujan. Sedangkan gambar kedua, adalah hujan gerimis yang turun tiada henti, yang jika dilihat dengan seksama, hujan yang tiada henti itu hanya berjumlah 19 tetes saja. Nah dari sini pasti kalian udah pada bingung kan? Dan biar makin bingung, yuk kita lanjutkan ke gambar yang ketiga, yang merupakan hujan yang sangat deras, yang jika terjadi di dunia nyata, bisa menyebabkan banjir bandang. Namun, jika dilihat dengan teliti, hujan deras itu hanyalah berupa 108 tetes air hujan. Sedangkan gambar keempat, merupakan diagram bintang, dengan satu planet yang dikelilingi 4 bulan. Ingat guys, 4 bulan ini bulan sungguhan dan bukan usia kandungan. Sedangkan gambar kelima, merupakan gambaran sebuah galaksi dengan 12 planet di dalamnya.
Dan untuk gambar keenam, merupakan gambaran sebuah galaksia, atau biar lebih mudah dipahami kita sebut saja galaksi yang sangat besar, dan terdapat banyak planet di dalamnya. Karena saking banyaknya planet yang berada di dalam galaksi ini, sampai-sampai si Maha Tahu Babata pun tak sanggup untuk menghitungnya. Sedangkan untuk gambar ke-7 dan 8, menyerupai binatang aneh, begitupun dengan gambar ke-9, yang juga merupakan gambaran binatang aneh, namun dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat gambar yang begitu abstrak, Luo Feng yang pemahamannya masih sangat kurang pun sampai pusing guys, tapi untung saja ada Babata yang selalu menyemangatinya dengan berkata, "Luo Feng, walaupun gambar-gambar itu terlihat sangat abstrak dan sulit untuk dimengerti, namun itu adalah sebuah harta yang penuh misteri dan sudah diakui oleh banyak pejuang absolut di alam semesta. Yang bahkan para pemimpin negara pun mengakui akan hal itu, jadi yang dibutuhkan sekarang ini hanyalah kesabaran dan ketekunanmu untuk memahami gambar yang tidak jelas itu," ucap Babata. Di sisi lain, di saat Luo Feng pusing melihat gambar pertama yang berupa 9 tetes air hujan, si Golden Hornet Behemoth dan tubuh klan Mosa yang kesadarannya terhubung dengan Luo Feng malah merasakan perasaan berbeda. Yang dimana saat itu, si Golden Hornet Behemoth malah melihat 9 tetes hujan itu menyerupai cakar yang sangat tajam, serta ayunan ekor yang sangat ganas, bahkan, tanduk emas di kepalanya sampai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sementara tubuh klan Mosa yang menggunakan sosok Luo Feng, melihat 9 tetes hujan itu menyerupai sebuah teknik pedang yang sangat kuat, serta diresapi dengan hukum asal ruang angkasa. Menyadari akan hal itu, tubuh klan Mosa pun dengan cepat memperagakan teknik tersebut, dan melepaskan tebasan-tebasan mematikan. Hingga singkat cerita, waktu 7 hari yang diberikan pun telah usai, dan ditandai dengan pintu perunggu yang mulai terbuka, serta suara si Patua Kandeli yang bergema di benak Luo Feng dan seluruh jenius yang berada di ruang pelatihan, yang memerintahkan mereka untuk segera keluar. Mendengar teriakan di dalam benaknya, Luo Feng yang masih memejamkan mata untuk memahami tetesan air hujan pun membuka mata dengan perlahan. "Apakah sudah berakhir?" ucap Luo Feng, yang melangkah keluar dengan perasaan enggan, karena belum dapat memahami gambar pertama. Saat itu, Luo Feng pun baru mengerti, alasan para jenius yang sebelumnya keluar dengan langkah yang agak ragu, seperti tidak ingin keluar dari ruang pelatihan. Dan hal itu dikarenakan, mereka pun belum memahami makna dari apa yang digambarkan pada prasasti batu. Dan itulah guys, ending dari pembahasan tentang hujan ringan dan hujan deras. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan jangan lupa, jika terjadi hujan, angkatlah cucian kalian.